kita yang pertama gitu ya. Setelah sebelumnya kita libur cukup lama, saya kira dan pada malam hari ini bisa kita mulai kembali. Alhamdulillah. Mari sebelum kita mulai ya, kita bacakan suratul Fatihah. Al-Hadini as-Salika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita hadis yang ke-246 ya. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau membacakan untuk kita semuanya. Relawan ada? Kalau tidak ada, saya yang memulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kana qiramun li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik ya. Bahwa Sayyidah Aisyah itu punya qiram. Qiram ini kain tipis yang digunakan menutup ruangan gitu ya, atau hordeng lah. Satarat bi janiba baitiha, di mana kain qiram ini itu digunakan menutup oleh Sayyidah Aisyah ya, pintu menuju kamar beliau. Bait ini artinya kamar ya. Jadi kamarnya Sayyidah Aisyah itu ditutup dengan hordeng yang di sana ada gambarnya gitu. Qiram itu tadi adalah digambarkan di sini as-satru ar-raqiq minasuf di alwanin. Jadi kain tipis yang terbuat dari bulu domba yang berwarna-warni gitu ya. Lalu Rasulullah mengatakan amiti anna qiramaki hadza. Singkirkan kain tipis ini ya dari kita. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Karena sesungguhnya gambar-gambar yang ada di
kain tersebut, kain berdeng tersebut, itu la tazalu tasawiruhu ta'ridu, datang li kepadaku fi sholati, di dalam sholatku. Jadi ini apa namanya, cukup mengganggu intinya ya, bahwa gambar-gambar itu mengganggu kekhusyuan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini ya, misalnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengambil 8 poin ya. Pertama, tolabu izalatima yushawishu alal musalli sholatahu mimma fi manzilihi au fi mahalli sholatihi. Yaitu dorongan, tuntutan ya, atau apa namanya, tolak gitu ya, perintah dari agama agar kita menghilangkan benda-benda yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita, baik itu ada di rumah maupun di tempat sholat. Jadi itu dianjurkan ya. Nah ini secara tidak langsung berarti tolabul khusyuk fi sholat ya. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk khusyuk ya di dalam sholat. Kemudian jawazul labsi tsaubi al-mu'allam wa jawaz sholati fi. Dari hadis ini juga bisa dipahami bahwa memakai baju yang ada gambarnya itu hukumnya boleh, gitu ya. Boleh artinya sholatnya sah saja. Ya. Kemudian wajah sholat TV, dan kita sholat di dalam baju yang ada gambarnya itu boleh. Kenapa? Karena ini kalau kita perhatikan hadisnya ya, gordengnya ini kan masih dipasang ya ketika Rasulullah sholat ya, bahkan mungkin berulang kali sholat, hordengnya itu masih. Baru ketika Rasulullah merasa terganggu ya, nggak khusyuk, kepikiran hordeng begitu, kebayang-bayang hordeng. Ini Rasulullah baru meminta Sayyidah Aisyah untuk menyingkirkan. Tetapi hukum asalnya boleh gitu ya. Berikutnya adalah talabul khusyuk fi shalah wal iqbal 'alaiha. Wa tarku kulli ma yushghilul qalba fiha. Kita dianjurkan untuk mendapatkan kekhusyuan ketika sholat. Bagaimana Rasulullah juga begitu ya. Rasulullah itu pengen ya mencapai sholat yang khusyuk. Karena itu Rasulullah ya usahanya salah satunya adalah menghilangkan gambar-gambar atau apa yang bisa mengganggu gitu ya. Al-mubadarah bil i'rad an zinatid dunya fitnatiha. Kemudian bersegera ya untuk menjauhi apa, fitnatud dunya ya, zinatud dunya, perhiasan duniawiyah dan keinginan untuk memilikinya gitu ya, sesegera mungkin. Nah ini dipraktekkan Rasulullah dengan cara menghilangkan tadi itu ya, hordeng yang bergambar tadi. Jawazu qabulil hadiyah minal ashabi. Berikutnya adalah boleh menerima hadiah dari para sahabat gitu ya. Nah, unik ini istidlalnya ya, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki ini agak unik. Di sini padahal tidak disebutkan sama sekali bahwa hordeng yang dipasang Sayyidah Aisyah itu adalah hadiah dari para sahabat ya. Dari mana ya beliau mendapatkan istidlal semacam ini ya. Nah, ini ada hadis lain sepertinya ya yang melengkapi hadis ini, yaitu apa? Nah ini hadis yang nomor 247 gitu ya. Nanti digambarkan ya, wattafaqo ala hadithiha fi qissati ambijaniyah di Abi Jahmin. Ambijaniyah ini kain gitu ya. Abi Jahmin ini seorang sahabat Nabi. Jadi
dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa hordeng yang dipasang oleh Sayyidah Aisyah itu adalah pemberian Abu Jaham. Ya, pemberian Abu Jaham. Diberikan kepada Abu Jaham lalu oleh Rasulullah diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Nah, ini dalil jawazu qabulil hadiah minal ashab. Menerima hadiah dari sahabat itu ya diperbolehkan. Al-wahib idza raddat ilaihi atiyatahu min ghairi ayakuna wa raji lahu qabulan min ghairi karahatin. Istighalul qalbi fi shalah ghairu qadikin fi sihhati. Nah, berikutnya adalah yang bisa diambil dari hadis ini adalah ketika hati kita tersibukkan ya oleh sesuatu selain sholat, ya, ketika berada di dalam sholat itu ghairu qadikin fi sihhati, tidak merusak keabsahan sholat. Memang ya kurang bagus ya, tetapi dalam keseharian kita ya mungkin lebih banyak kalau sholat itu dirinya nggak sholat, ya. Badannya sholat tapi pikirannya tidak ikut sholat. Nah, ini kalau misalnya disyarat atau diwajibkan sholat itu harus khusyuk, niscaya sholatnya masyarakat kita itu nggak ada yang sah, gitu ya. Tapi hanya sebagian kecil. Nah, karena itu mayoritas ulama, ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i, khusyuk itu bukan rukun sholat, ya, bukan rukun sholat. Ini anjuran, adab, ya, semacam kesunahan begitu, ya. Kalau kita bisa khusyuk bagus. Tapi kalau nggak bisa khusyuk, ya, penting harus sah. Wa fihi fa innaha al-hadni an sholati. Nah, dalam riwayat lainnya ya redaksinya itu ada kata tambahan fa innaha al-hadni an sholati. Bahwa hordeng yang ada gambarnya yang di kamar Sayyidah Aisyah itu al-hadni an sholati, melalaikan aku dari sholatku. Intinya mengganggu gitu ya. Akhirnya minta dihilangkan. Itu hadis yang pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Nggak ada ya? Nah, Kalau nanya nggak ada, Pak kita Ustadz, lanjutkan. kapan ya? Ya. Ini gambar yang ada di kordeng itu apanya? Gambar biasa atau gambar binatang sehingga suruh disingkirkan gitu? Atau gambar burung? Gambarnya wallahu a'lam hanya dikatakan tasawiruhu gitu ya. Dari kata taswir ya, sawara yusawiru taswiron, taswirotan taswaron tiswaron. Artinya sebenarnya ya Lukisan gitu ya? menggambarkan gitu ya. Tetapi maksudnya adalah gambaran. Ya lukisan ya. Entah bentuknya apa ya. Pada prinsipnya dalam cerita ini benda ini mengganggu kekhusyuannya Rasulullah gitu. Akhirnya beliau minta diturunkan. Nah, keren. Ya. Kalau tidak ada, mungkin pada malam hari ini kita satu hadis dulu, Pak Suretno. Nah, lah bahasa B. Ya, ini apa namanya pembukaan saja. Insya Allah Iya. kita lanjutkan ya minggu depan dengan apa namanya suasana yang lebih kondusif, lebih santai begitu. Iya. Baik, Kebetulan untuk juga baru menutup. pulang haji juga tadi habis Fahrid. Oh, iya. Baik, untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, ya walaupun sedikit, Amin. ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka Rahmanirrahim. na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak Surip.